Sobat Diabetes, jumpa kembali bersama saya Dr. Wardoyo dalam Pojok Diabetes. Penyandang diabetes seperti halnya mereka yang non-diabetes juga mempunyai masalah-masalah yang berkaitan dengan psikologis. Apalagi pada penyandang diabetes, mereka mengetahui bahwa memiliki diabetes harus merubah pola kehidupannya sehari-hari. Ada yang berubah. Belum lagi ketakutan-ketakutan tentang obat, tentang komplikasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, pada sore hari ini, kita kehadiran seorang tamu, yaitu Dr. Yeni, spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Marilah kita temui beliau. Selamat sore, Dr. Yeni. Halo, Dr. Wardoyo. Apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Dok, Yes. seperti tadi di awal saya kemukakan, pada sore hari ini kita akan bincang-bincang tentang kaitan diabetes dengan kesehatan jiwa. Oke. Pertanyaan yang sering disampaikan oleh penyandang diabetes adalah apa yang dimaksud dengan stres atau depresi di dalam kehidupan sehari-hari? Mohon pencerahannya, Dok. Oke. Halo, teman-teman, sahabat Dr. Wardoyo. Saya Dr. Yeni. Kenalin lagi ya, psikiater di Rumah Sakit Premier Bintaro. Dr. Wardoyo tadi nanya bagaimana pasien dengan diabetes mengenai stres dan depresi. Sekarang saya bicara tentang stres dulu. Stres kita ketahui adalah suatu reaksi dari badan. Jadi reaksi dari tubuh bisa sifatnya secara fisik, bisa sifatnya secara mental emosional. Apabila individu itu menghadapi sesuatu di mana sesuatu yang dari luar ya, di mana dia harus menyesuaikan diri, ya. Itu maka dia akan terjadi stres. Yang dirasakan adalah secara fisik dan secara mental emosional. Secara fisik, terutama apabila dia adalah penyandang diabetes seperti yang Dr. Wardoyo katakan, maka stres itu akan bisa mempengaruhi kadar kortisol dan dopamin ya, Dok ya. Nah, akibatnya kedua zat tadi mempengaruhi kerja dari insulin, sehingga menghambat kerja insulin dan menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Orang yang tadinya nggak diabetes aja mungkin aja bisa meningkat kadar gula darahnya, apalagi orang dengan diabetes. Itu namanya stres. Dan yang penyebabnya disebut stresor. Stresor apa aja? Contoh misalnya, kalau dalam kehidupan yang sekarang ini adalah putus pacar, suami selingkuh atau istri selingkuh, pokoknya sesuatu stresor itu ya, menyebabkan stres. Nah, kalau yang namanya depresi, apabila stres tadi menyebabkan suasana perasaan hati orang menjadi sedih berkelanjutan, kemudian mengakibatkan cara atau kualitas hidup dari orang itu terganggu, misalnya dia pelajar, dia nggak mau sekolah, dan berlangsung lebih dari 6 bulan, maka itu akan disebut sebagai depresi. Tapi ada gejala-gejalanya juga, diantaranya yaitu nggak mau makan, kemudian kalau yang fisik bisa gula darah tinggi, atau kemudian sedih yang berkelanjutan. Nah, itu yang disebut sebagai gejala depresi. Oke, Dr. Yeni. Diabetes sebagai masalah kesehatan yang menaun itu banyak merubah aspek dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa besar sih, Dok, dampaknya dalam kesehatan jiwa? Ya, seperti yang tadi saya bilang, orang didiagnosis sebagai diabetes itu kan kayak divonis ya, Dok ya. Tapi itu semua tergantung dari individu orang itu. Tiap orang kan punya mekanisme defensif atau daya tahan terhadap stres dan sebagainya. Kalau orang yang cara berpikirnya menerima diagnosis yang dikatakan adalah kamu menderita diabetes, sementara diabetes kan dokter tahu ya, diabetes ada tipe dan sebagainya. Kalau dia menerima itu sebagai suatu vonis yang menyebabkan dia jadi merupakan suatu stresor yang membuat dia stres, maka akan bisa mempengaruhi kualitas hidupnya. Tapi ada orang yang bisa kok dia menerima gejala atau diagnosis dari Dr. Wardoyo sebagai diabetes, kan bisa diobatin, Dok. Asalkan dia teratur berobat ke dokter, kan gula darah bisa diperbaiki dengan pola segala macam dari dokter. Dan itu kan bisa meningkatkan pola hidup. Jadi semua tergantung individu. Kalau individu menganggap bahwa diabetes itu adalah segala-galanya, ya terang aja. Tapi kalau dia penuh dengan semangat, dia ada kemauan, yang penting ada obatnya. Oke,
Oke? Oke. Baik dok. Kemudian pertanyaan selanjutnya, stres atau depresi yang dialami oleh penyandang diabetes, apakah akan mempengaruhi proses pengobatan dan penampilan kinerja sehari-hari dok? Oh iyalah dok, seperti yang tadi saya bilang. Tapi tidak semua penderita diabetes yang mengalami stres dan depresi, kemudian semua akan menjadi down untuk nggak kerja. Enggak. Seperti yang tadi saya bilang adalah karena the way of thinking dari orang tersebut, kemudian juga support dari dokter yang menangani, Dokter Wardoyo, yang bahwa apabila Dokter Wardoyo melihat bahwa kelihatannya ini akibat dari diabetesnya ada pengaruhnya di kesehatan mentalnya, terus dokter bisa, Mbak tolong Mbak. Nah itu nggak apa-apa. Tetapi apabila pasien itu menerima tadi sebagai suatu vonis dan dia tidak bisa hidup berdampingan dengan diabetes, itu tentu akan bisa mempengaruhi kualitas hidup. Apalagi apabila terjun dalam depresi. Tapi mungkin penyebabnya bukan hanya depresinya, bukan hanya diabetesnya saja. Mungkin ada faktor lain dok yang menyebabkan penyakit itu, depresinya misalnya. Pertanyaan terakhir dok, kapan penyandang diabetes mulai memerlukan bantuan tenaga profesional untuk mengatasi stres atau depresinya dok? Seperti yang tadi saya bilang, apabila pasien datang ke Dokter Wardoyo ya, tadinya waktu awal-awal dia diterima, oh ya nggak apa-apa kok dok, misalnya saya diabetes nggak apa-apa, asal saya teratur minum obat. Tapi kadang-kadang kan, dok, kok ini gue udah obat teratur, udah gini, kok gue masih gini aja ya? Pasti dokter akan bilang, ibu ada stres apa? Pasti dokter akan bilang gitu kan, karena dokter lihat kok nggak seimbang bener antara obat yang gua kasih sama kondisi pergerakan naik turunnya gula darah. Tentu dokter akan bilang gitu. Apalagi apabila dokter secara internis melihat bahwa pasien cenderung menjadi tidak berfungsi, pasien cenderung mengeluh di luar keluhan yang biasa diabetes, dia lebih mengeluhkan tentang kondisi-kondisi mentalnya, tentulah dokter akan udah kamu ngobrol deh sama dokter Yeni itu dok. Ya. Oke, sobat diabetes, cukup jelas bukan ya bahwa antara diabetes dengan kesehatan mental itu saling berhubungan timbal balik. Diabetes yang baik akan membuat kesehatan mental kita baik. Sebaliknya, kondisi diabetes yang kurang baik akan membuat mental kita juga akan mengalami stres atau depresi. Sehingga sobat-sobat diabetes dapat memahami kondisi tersebut dan memerlukan bantuan di mana diperlukan. Demikianlah perbincangan sore ini. Terima kasih Dr. Yeni atas Sama-sama, Dr. Wardoyo. masukannya. Terima kasih. Sobat diabetes, sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang.